adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik, bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Hadirat-Mu memenuhi melawat kami di sini. Tanda mukjizat, tanda ajaib membanjiri. Pemulihan-Mu terjadi, Kuasa Roh-Mu meliputi, menyembuhkanku, membangkitkanku, melayani-Mu. Kami terima pengurapan kuasa-Mu, nyatakan rema kebenaran firman-Mu. Kami bawa kegerakan api-Mu sampai semua bangsa datang menyembah-Mu. It's a great revival, overflow with power. For you are my God, my strength and my deliverance. It's a great revival coming to our nation. Take our lives to bring your glory and your righteousness. Now it's a great revival. Kami percaya inilah waktu pemulihan terjadi. Shalom teman-teman, ini dengan Clement. Ayo kita beribadah bareng. Siapin Alkitabnya ya, dan duduk yang rapi. Nanti juga jangan melakukan kegiatan yang lain ya, supaya kita bisa fokus. Nanti juga saat firman Tuhan dibagikan, kita catat ya, supaya firman-Nya tidak lupa. Selamat beribadah, kalian semangat hati. Halo, shalom adik-adik. Kita bertemu lagi dengan Kak Ina. Adik-adik, hari ini kita mau sama semangat ya untuk memuji Tuhan. Gimana kabar adik-adik? Sehat? Puji Tuhan luar biasa ya. Papa mama, adik kakaknya semua sehat? Keren. Nah, adik-adik sebelum kita mulai, ingat dong, kita harus berdoa dulu ya. Oke, lipat tangan kalian dan tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami bersyukur hari ini kami boleh menghirup udara segar, bahkan kami diberi kesempatan untuk hari ini. Kami mau sama-sama pagi hari ini bersama keluarga kami untuk memuji dan melanggarkan nama-Mu. Tuhan berkati dari awal ke tengah akhir, dan biar Engkau disenangkan lewat pujian kami, dengan tarian kami, dengan sikap kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik, Kak Ina mau ajak kalian untuk lagu pertama, yaitu Kunaikan Syukurku. Siap ya adik-adik? Yuk bangkit berdiri, kita menari memuji Tuhan bersama-sama. Siapkan. selamatkan dan pulihkanku.
Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Sebelum kita dengar firman Tuhan, Kak Ina ajak adik-adik bersama mama papa menyanyikan lagu Allahku kan memenuhi kebutuhanku. Mungkin lagu baru buat adik-adik, tapi nggak apa-apa ya, kita belajar untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Siap adik-adik ya? Kita katakan, Allahku kan memenuhi keperluanku, memenuhi
Tuhan adik-adik dan seluruh keluarga. Yuk, kali aja untuk kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Mencukupkan kebutuhan adik-adik, mulai dari mama papa, kakak adik, juga setiap hidup kami Tuhan. Tidak pernah Engkau tinggalkan dan tidak pernah berkekurangan orang-orang yang mengasihi Engkau, karena selalu Engkau sediakan hal-hal yang terbaik buat kami. Tuhan, waktu-Mu berbicara buat setiap kami lewat firman-Mu, berkati kakak Giba yang akan menyampaikannya, berkati kami semua yang mendengarnya, supaya firman itu jatuh di tanah hati kami yang baik, dan kami akan bertumbuh dan berbuah, dan kami akan menjadi anak-anak yang menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semua. Adik-adik, senang sekali ya kita bisa berjumpa kembali hari ini. Kakak mau tanya nih, apakah adik-adik pernah mengalami masalah? Misalnya, ketika ada anggota keluarga yang mengalami sakit. Atau ketika kalian mendapat nilai yang kurang bagus. Atau juga mungkin ketika ada masalah, misalnya melakukan kesalahan pada orang tua atau sama kakak atau adik. Bagaimana perasaan kalian? Sedih? Takut? Atau bingung? Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu nih sama adik-adik semua bahwa kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan secara langsung, tapi Tuhan kita tahu setiap masalah yang kita hadapi. Dan Dia mau menolong kita semua. Hari ini kakak akan berbagi cerita buat adik-adik yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat peduli akan setiap masalah yang terjadi. Begini kisahnya. Suatu hari, Yesus mengajar orang banyak di tepi danau. Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." lalu mereka meninggalkan orang banyak itu dan naik ke perahu, juga diikuti oleh beberapa perahu lainnya. Yesus tertidur di perahu itu. Kemudian, ketika hari menjelang malam, tiba-tiba datanglah angin besar dan ombak besar sehingga mengombang-ambingkan perahu mereka. Lalu muridnya berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Kemudian kata Yesus, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Kemudian Yesus berkata pula, "Diam, tenanglah." lalu angin itu menjadi reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi heran dan berkata seorang kepada yang lain, Siapakah orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Dalam peristiwa ini, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia sangat peduli akan murid-muridnya dan Dia peduli akan hidup mereka. Dan di sini Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mereka percaya. Adik-adik, demikian juga dengan kita. Tuhan Yesus sangat tahu masalah yang kita hadapi dan Dia juga peduli akan hidup kita. Dia mau menolong kita. Yang penting kita percaya kepada Dia bahwa Dia sanggup menolong kita. Adik-adik, Tuhan kita hebat. Dia luar biasa. Dia sangat berkuasa. Dan seperti ayat hafalan kita minggu ini di Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Coba sekali lagi kita ucapkan. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Keren ya Tuhan kita ya. Adik-adik, kalau misalnya adik-adik punya masalah, adik-adik bisa berbagi cerita kepada Tuhan Yesus. Gimana caranya?
lewat doa. Ya betul, lewat doa adik-adik kepada Tuhan. Adik-adik bisa mencurahkan apa yang sedang adik-adik alami. Dan adik-adik juga bisa berbagi cerita kepada papa, mama, atau juga kepada kakak-kakak sekolah minggu. Adik-adik, percayalah Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik, mengasihi kita semua. Dan adik-adik perlu ingat, mujizat terbesar yang Yesus lakukan adalah keselamatan. Dia rela mati di kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi adik-adik, mari ketika kita mempunyai masalah, ketika kita mengalami sesuatu, kita ceritakan sama Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita. Apakah adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau misalnya ada di antara adik-adik yang belum percaya, kakak mau mengajak adik-adik untuk menaruh tangan adik-adik di dada dan ikutin kakak berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan, sekarang saya mengundang Engkau masuk di dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau menyerahkan hidup saya kepada Engkau dan saya percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Wah, keren ya. Tuhan memberikan mujizat terbesar. Oh ya adik-adik, kakak sudah selesai. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Ingat, percaya kepada Tuhan karena Dia sangat peduli kepada kita semua. Bye. Oke adik-adik, keren ya. Tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Yesus, bagaimana meredakan badai. Keren Tuhan kita. Nah, hari ini kakak mau menceritakan, memberitahukan kepada adik-adik semua hal-hal menarik tentang tadi danau apa tadi? Danau yang Tuhan Yesus meredakan badai itu danau apa namanya? Oh yes, Danau Galilea. Mau tahu tentang Danau Galilea? Hal-hal menarik tentang Danau Galilea? Yuk, kakak akan ceritakan semuanya. Siap-siap. Tahukah kamu fakta tentang Danau Galilea? Nah, tahukah kamu bahwa Danau Galilea ternyata mempunyai banyak nama? Kakak akan sebutkan nih nama-nama Danau Galilea. Nama-namanya mereka masyarakat sekitar menamakan Danau Galilea Cinerot. Ada yang bilang juga Kinondret. Ada yang bilang Laut Tiberias. Ada yang bilang dia Danau Genesaret. Ada yang menyebutnya dengan nama Yang Kimbret. Ada juga yang menyebut Danau Galilea sebagai Ginosar. Wah, banyak ya nama-namanya. Itu fakta pertama. Tahukah kamu juga bahwa Danau Galilea adalah danau air tawar terbesar di Israel. Terbesar loh, di Israel Danau Galilea adalah danau terbesar. Nah, tahukah kamu bahwa ternyata Danau Galilea adalah sumber air minum bagi masyarakat Israel. Sepertiga masyarakat Israel, jadi sebagian masyarakat Israel mendapatkan air minum, air segar dari Danau Galilea. Oke, nah satu lagi nih, hal menarik lagi. Danau Galilea itu berada di bawah atau lebih rendah dari permukaan laut. 200 meter lebih rendah dari permukaan laut. Akibatnya, suhu di permukaan air Danau Galilea itu
lebih panas daripada sekitarnya. Sehingga apabila bukit gunung di sekitar danau itu menjadi dingin, suhunya dingin, maka terjadilah perbedaan suhu. Nah, tahukah kamu bahwa akibat perbedaan suhu di puncak gunung dan di Danau Galilea inilah yang mengakibatkan terjadinya badai. Wow, fakta menarik lainnya ya akan kakak beritahu kepada adik-adik semua. Nah, mujizat apa aja sih yang Tuhan lakukan di Danau Galilea? Nah, ini hal-hal menarik yang Tuhan lakukan, mujizat yang Tuhan lakukan di Danau Galilea. Yang pertama tadi kita sudah dengar, Tuhan meredakan badai. Yang kedua, Tuhan berjalan di atas air Danau Galilea. Kemudian yang ketiga, suatu waktu Tuhan datang menemui murid-muridnya dan Tuhan melakukan mujizat. Sebelumnya murid-muridnya tidak mendapat ikan, kemudian Tuhan memerintahkan untuk menebar jalan lagi dan akhirnya mendapatkan ikan yang sangat banyak. Wow, keren. Kemudian mujizat yang berikutnya di Danau Galilea. Waktu itu ingat minggu kemarin bahwa Tuhan memberi makan 5.000 orang di tepi Danau Galilea hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan bukan cuma sampai situ, Tuhan juga melakukan mujizat yang berikutnya. Petrus menemukan uang di dalam mulut ikan pada saat mereka akan membayar pajak. Wow, keren ya. Hal menarik tadi terjadi di Danau Galilea. Oke? Nah, ada lagi hal yang menarik yang ada di Danau Galilea hari ini. Tahukah kamu hal menarik ketiga yang kakak mau sampaikan? Hari ini kita biasa makan ikan mujair. Ada namanya ikan bandeng, ada namanya ikan kakap. Tetapi di Danau Galilea ada disebut ikan Petrus. Nih, kayak gini nih bentuknya, ikan Petrus. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena Petrus mengalami mujizat dengan ikan-ikan di Danau Galilea. Tapi hari ini kalau kalian pergi ke Danau Galilea dan makan ikan di sana, maka akan disuguhkan ikan Petrus. Terakhir, kalian mau tahu bagaimana bentuk perahu yang dipakai oleh Yesus dan murid-muridnya? Nih, suatu waktu para ilmuwan menemukan kerangka perahu yang sudah berusia hampir 2000 tahun. Seperti ini gambarnya. Nah, perahu ini diyakini adalah perahu nelayan di zaman 2000 tahun yang lalu atau zamannya Yesus. Kemudian dibangun kembali, akhirnya terbentuklah sebuah perahu yang diperkirakan seperti inilah perahu zaman dahulu. Keren ya, perahu seperti ini yang dimuati oleh Yesus dan murid-muridnya. Nah, adik-adik semuanya, demikianlah fakta dan hal-hal menarik dari Danau Galilea. Ini akan menambah wawasan, menambah pengetahuan adik-adik tentang Danau Galilea. Tapi yang pasti ada satu yang keren. Tuhan Yesus sayang kamu, dan kalian adik-adik semua adalah adik-adik yang keren. Tuhan berkati. Dadah. Firman Tuhan yang dibagikan tadi sangat memberkati kita ya teman-teman. Sekarang kita mau lihat teman-teman yang mau bagi berkat lewat talenta mereka. Yuk kita lihat. Kuat-kuat yang kekuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang kekuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yang kuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tidak terdengarnya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat,
Yesusku. Kuat yang kekuat, hebat yang kehebat, besar yang kebesar, itu Tuhan Yesusku. Yesus yang kekuat, Yesus yang kehebat, Yesus yang kebesar, dia ditilangnya. Yesus yang kekuat, Yesus yang kehebat, Yesus yang kebesar, tidak tandingannya. Nah, adik-adik gimana? Seru ya teman-teman yang bayi berkat? Kapan waktu kalian? Jangan lupa ya, kirim videonya ke kakak Giba. Segera ya adik-adik, ditunggu supaya giliran kalian ke depan. Kita udah sama-sama puji Tuhan, kita udah dengar kebenaran firman Tuhan, kita juga udah melakukan kegiatan. Waktunya kita mau berdoa untuk doa berkat dan kita mau mendoakan orang lain. Oke ya adik-adik ya, kalian aja untuk kita berdoa. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih. Suatu ibadah yang luar biasa kami alami bersama Tuhan. Walaupun kami di rumah, kami tahu Engkau hadir dimanapun kami berada. Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu berdoa juga buat orang-orang yang masih mengalami sakit Tuhan, untuk mereka masa penyembuhan. Kami berdoa supaya mereka boleh disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu, dan biar Engkau memberi kekuatan juga buat mereka, keluarganya, juga buat para dokter Tuhan, buat orang-orang yang sudah melakukan di garda utama untuk mereka kesehatan. Kami memberkati mereka Tuhan, kami mengurapi mereka supaya mereka diberi kekuatan dan mereka tetap sehat. Kami juga berdoa buat pemerintah kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, wakil dan seluruh Tuhan para menteri, diberkatilah mereka supaya kinerja mereka Tuhan Kau yang pimpin, menghasilkan keputusan-keputusan yang benar dan benar-benar menjadi berkat Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat bangsa Indonesia. Sebentar kami mau juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang mengalami kesusahan. Tuhan Kau yang kuatkan mereka dan berikan kekuatan supaya mereka menjadi orang-orang yang menang atas setiap pergumulan mereka. Mari adik-adik, kalian ajak untuk kalian angkat tangan kalian. Berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu mengurapi adik-adik, orang tua adik-adik, segala sesuatu yang kalian miliki, kalian keluar masuk pintu, Tuhan berkati dan urapi, dan hanya nama Yesus yang dipermuliakan atas hidup kalian. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Happy Sunday, see you next week. Bye, God bless you.